selama satu semester ini kita udah mempelajari mata kuliah yang namanya pemodelan bisnis. Dan seperti yang kita ketahui bahwa pemodelan bisnis ini bisa didefinisikan sebagai teknik pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan sebuah model pada suatu bisnis. Nah, selama kelas pemodelan bisnis, kami mendapatkan pembelajaran bahwa setiap tahunnya pasti ada inovasi bisnis yang semakin berkembang dengan diiringi 9 elemen bisnis model kanvas. Nah, 9 elemen itu terdiri dari yang pertama yaitu customer segment, yang kedua value proposition, yang ketiga channels, yang keempat customer relationship, yang kelima revenue stream, yang keenam key resources, yang ketujuh key activities, yang kedelapan key partners, dan yang kesembilan yaitu cost structure. Jadi setelah video ini kami akan mewawancarai owner dari UMKM Wila tentang PMC produk mereka yang bergerak di bidang makanan yang berjenis mikro. Sebelum itu akan ada tambahan dari Pak Rusdi sebagai dosen pengaku dari mata kuliah pemodelan bisnis. Baik, terima kasih adik-adik, anak-anak semua, para mahasiswa yang calon sarjana, insya Allah dalam waktu segera. Intinya adalah belajar PMC atau bisnis model kanvas itu merupakan suatu desain unik dan dia berkembang terus. Ditambah adanya teknologi, dengan teknologi ini memberikan inovasi-inovasi. Khususnya untuk info ini unik, aneh. Dan dia bisa menciptakan gelombang-gelombang rasa yang luar biasa yang bisa konsumennya berbagai macam lapisan. Baik, terima kasih untuk Pak Rusdi selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan bisnis kelas B. Agnes Jaya. Agnes Jaya. Buat teman-teman, selamat menikmati video kami. Setelah ini akan mewawancarai oleh owner UMKM Wilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pemodelan bisnis kelas B. Di sini kami sudah bertemu dengan owner UMKM Wila. Benar Wila? Ya, benar. Dan di sini kami mau mewawancarai mengenai BMC atau bisnis model kanvas. Untuk owner Wila sendiri, kami persilahkan untuk memperkenalkan dulu. Oh, pakai perkenalan ya? Iya, boleh. Selamat pagi, malam, siang buat teman semuanya. Jadi aku selaku owner atau founder dari CEO gitu ya. Ketua tim sih, soalnya ini kita bikinnya bareng-bareng. Ini kita mau bahas tentang mata kuliah pemodelan bisnis dulu aja kali ya. Nah, ini kan mata kuliah pemodelan bisnis ini kan fokusnya di bisnis model kanvas. Itu kan seperti teknik model buat pengumpulan suatu usaha UMKM itu pakai model usahanya itu gimana gitu. Nah, menurutmu BMC ini seberapa penting sih buat bisnis sendiri? Oke, jadi menurutku bisnis itu penting buat direncanakan ya. Kalau biasanya ada BMC, ada juga bisnis proposal gitu kan, bisnis plan ya. Jadi di bisnis model kanvas ini kan sebenarnya kayak gambaran utuh, gambaran usahanya kan dari mulai awal sampai akhir. Nah, itu penting banget karena menurutku sendiri ya, dengan adanya BMC kita itu bisa mengetahui alur dari bisnis kita secara simpel. Jadi kalau misalnya kita mau pitching ke investor misal nih, itu udah bisa melihat gambaran besar bisnis kita dari awal sampai akhir. Oh gini, oh ternyata bisnis ini flow-nya gini, revenue stream-nya gini, terus nanti mitra-mitranya, terus konsumen dan channel dan lain sebagainya tuh oh gini gitu. Jadi kan di BMC kan ringkasan ya, jadi lebih simpel, praktis, terus kita kayak enak aja kalau mau lihat bisnisnya kita itu maunya gimana, itu lebih terbantu dengan adanya BMC dan lebih terstruktur ya. Betul, benar, terstruktur. Nah, untuk pertamanya itu kan ada value proposition atau keunikan tersendiri dari bisnis kamu itu apa sih? Yang bisa jadi apa ya? Daya tarik pelanggan. Jadi kalau di Wila sendiri ini kita naruhnya itu antara healthy snack sama traditional product. Jadi di tengah-tengahnya. Gitu, kita naruh produk kita. Jadi kita ini bisa dibilang produk tradisional tapi healthy snack juga gitu. Kan misalnya kita ambil contoh, aku boleh sebut merek nggak? Boleh. Ya misalnya kayak gitu, terus soju itu kan healthy snack kan buat emang sasaran mereka tuh orang-orang yang aware terhadap kesehatan atau pengen diet gitu kan. Nah kita tuh ada di sini juga. Nah sementara itu kita juga ada di tradisional produk di Wingko, makanan khas Kota Lamongan gitu. Jadi kita itu menurut kami menjadi salah satu unit value yang utama. Terus yang kedua dari bahannya sendiri kita kan memiliki klaim kesehatan dan itu juga udah kami uji juga di laboratorium. Jadi kita mengujikan di dua lab di Universitas Gadjah Mada dan juga di UPN. Jadi udah benar-benar teruji klaim-klaim kita. Terus habis itu setelah dibahas sendiri kami cara memasarkannya itu juga rada-rada apa ya kayak limited gitu sih, nggak yang stok banyak banget. Jadi kita untuk saat ini fokusnya itu pre-order. Jadi kayak cepet-cepetan biasanya gitu kan, cepet-cepet dia dapat gitu. Itu kalau di sosmed, tapi kita juga nggak menutup kemungkinan buat open stand pas waktu ada event-event atau acara gitu. Biasanya kita
menyempatkan untuk open stand gitu sih, karena itu juga lumayan apa ya, kalau secara penjualan itu lumayan banget kalau kita open stand langsung tuh, kayak bisa mempersuasi calon pembeli ya, kayak oh ini sebenarnya makanan baru ini kita bisa kasih tester juga, mereka nyobain dan tahu dan percaya dan mau. Itu unique value ya tadi ya, dari produknya. Terus kita menempatkan positioningnya, kita itu juga nggak pernah kembali dari semua positional produk. Terus tadi cara pemasarannya. Nah, dari Kak Febri tadi bilang kan Winko ini tradisional snack. Seperti yang saya ketahui, Winko ini lebih diminati oleh kalangan yang lebih tua, lebih lansia gitu kan, udah umur. Ketimbang seperti kita ini, kayak kita lebih memilih jajanan yang ringan dan yang kurang sehat juga. Nah, siapa spesifik customer yang ingin dituju UMKM Mila terkait produk Winko Lamongan ini? Jadi kita memiliki dua target market, kita kelompokkan jadi ada target market A, target market B. Untuk target market A sendiri itu terdiri dari masyarakat dengan rentang usia 18 hingga 45-50-an. Itu masyarakat menengah ke atas. Jadi untuk teman-teman kan udah umur 20-an ya, itu sebenarnya itu jadi target market kami. Terus target market yang B itu adalah orang-orang yang memang udah ada kesehatan, kayak orang-orang yang orang-orang yang diabetes, obesitas gitu. Nah, kalian tadi kan bilang bahwasanya anak muda itu lebih memilih makan makanan yang mungkin kekinian dan tidak sehat gitu ya. Nah itu juga salah satu bisa dibilang misinya Wila. Kita tuh pengen memberitahu atau menyuguhkan suatu jajanan yang kekinian. Kalau kita bisa lihat di box Wila kan, meskipun ini cemilan tradisional tapi dia kan kayak lumayan apa ya, kita udah kemas engage mungkin gitu ya. Nah itu kita mencoba untuk mengenalkan ke Gen Z atau ke teman-teman yang seusia 20-an tahun ini bahwasanya ada loh camilan tradisional yang dia tuh juga kekinian dan juga sehat kayak gitu-gitu sih. Nah, setelah itu kan apa itu pasti ada customer yang tadi kan udah disebutin, ada dua, yang segmen yang A sama yang B. Nah, strategi apa sih menurut Kak Feby yang biasanya itu bisa dari produk Wilanya ini sendiri dapat menjaga hubungan baik pada pelanggan-pelanggannya? Gimana caranya? Jadi kalau setiap pembelian Wila kita itu ada yang namanya member card. Jadi setiap beli satu produk Wila itu dapat satu kartu member card. Dan nantinya kalau misalnya mereka beli untuk produk kan ada stiker eksklusif nih. Jadi bisa ditaruh di member card nantinya supaya mereka itu jadi officially member dari Wila.id kayak gitu. Gak hanya itu sih, kita juga aktif di sosial media. Itu kita melakukan kayak Q&A biasanya, utamanya di Instagram ya, karena kita memfokuskan di sosial media untuk saat ini itu memang Instagram. Baru TikTok. Untuk TikTok itu kita untuk posting video-video kayak fun-fun aja sih kayak gitu. Mungkin tapi untuk saat ini tetap di Instagram. Selanjutnya apa yang dilakuin Kak Feby sendiri untuk menjangkau calon customer Wila sehingga mereka dapat menemukan produk Wila ini? Jadi cara strategi kan itu kan masuk di strategi pemasaran ya berarti ya. Nah kita ada dua, yang online sama offline. Kalau kita online itu kita berusaha nge-share kayak misalnya kita ada BPO atau ada postingan tentang edukasi terkait kayak Lamongan dan Winko, kesehatan dan sebagainya itu di Instagram. Terus di TikTok, sama satunya kita punya Shopee. Jadi kita biasanya itu kalau misalnya ada event Shopee 66 gitu ya, kita sometimes ikut sih dan kita share di Instagram kayak gitu kalau itu kan itu. Jadi pada intinya kalau kita online itu terfokus di tiga, Instagram, TikTok sama Shopee. Even nanti kalau misalnya TikTok kan kita posting video, misal ada konsumen yang tertarik untuk beli Wila, itu pasti kita arahkan di link yang ada di Instagram terpusat. Itu kalau yang online. Tapi kalau yang offline kita yang seperti aku bilang tadi itu di stand open booth. Kalau misalnya ada event, kita sempat meraih penjualan tertinggi di bulan 2 bulan itu 314 lebih. Itu penjualannya lumayan sih ya Kak, bagi pemula ya, UMKM pemula. Terus jadi kalau misalnya strategi pemasaran ada yang di online, terus oh iya ada satu lagi, kita juga udah bermitra dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Lamongan yang mereka kan punya Lamongan Market. Jadi produk kita itu display di sana. Jadi sejak bulan Agustus produk kita display di Dinas Koperasi dan UKM. Nah terus buat proses produksinya itu apa aja sih yang dilaluin? Terus berhubungan juga sama efisiensi waktu ya, biar Kak Feby ini tetap bisa memenuhi permintaan pelanggan. Jadi sebenarnya dari tim CTO kami atau teknologi produksi kami itu sudah ada SOP kegiatan. Jadi dari awal memanen waktu, petani panen waktu sampai hingga nanti produk Wilanya didistribusikan. Cuma di sini akan nggak hafal semuanya ya, mungkin aku bantu jawab secara gambaran besar. Jadi mungkin kita jadi dalam 1 bulan itu kita bagi menjadi 4 hari masa produksi. Jadi untuk yang pertama itu ada pengumpulan bahan baku mabuk kuning itu, terus habis itu kita sortir. Yang mensortir itu juga dari ibu-ibu atau warga yang Lamongan seperti itu ya. Terus kita sortir, terus kita bawa di proses pembersihan. Habis dibersihkan itu kita produksi.
habis produksi itu kita ada packaging dan lain sebagainya. Setelah itu ada quality control untuk pengecekan ulang ya apakah produk itu layak untuk dimasarkan atau tidak. Setelah dicek oleh tim quality control kami, terus nantinya itu produk didistribusikan. Jadi ya alurnya ya seperti itu sih, kayak singkatnya itu ada dari awal yang bahan baku, terus disorting, terus habis itu nanti dikupas, dibersihkan, produksi, quality control, dan distribusi. Itu pasti beda-beda timnya. Kurang lebih berapa orang? Kalau misalnya tim inti, dari wilayah tim inti ya, itu tuh ada 5. Ada aku sendiri, selaku ketua, terus ada CTO dari teknologi pangan, terus ada CMO atau Chief Marketing Officer, terus ada desain grafis, terus satunya lagi ada CFO finance. Itu untuk tim inti ada 5 orang. Tapi untuk tim yang tidak inti itu biasanya kita kalau pas produksi ya, kalau produksi di Surabaya itu kadang hanya dari teman-teman mahasiswa itu ada yang 1-2 orang aja sih, soalnya kita kan belum yang terlalu besar ya untuk skala produksi. Nah, mungkin barangkali setelah wawancara ini dengan teman-teman nantinya aku bisa meraih penjualan yang besar. Amin. Ya nanti bakalan nambah personil gitu ya buat nantinya pas produksi. Itu untuk tim yang bisa dibilang freelance gitu ya. Yang untuk di Lamongan sendiri itu kita biasanya ambil bahan baku itu di 2 petani. Jadi untuk kita bisa bilang kayak mitra, ya mitra, petani, 2 petani, dan untuk sorting biasanya tuh ada 1 sampai 2 Nah, untuk key resource-nya sumber daya apa saja yang dibutuhkan, baik sumber daya utama ataupun sumber daya penunjang dalam melakukan proses produksi ulang? Ini sumber dayanya sumber daya alam dan manusia ya. Oh iya. Kalau sumber daya alamnya tadi yang utamanya adalah labu kuning, karena kita base-nya adalah wingko labu ya, jadi labu kuning di sini. Terus habis itu ada daun stevia juga, terus pemokaf, terus itu sih yang paling utama, pemokaf, daun stevia, dan juga labu kuning. Untuk SDM-nya sendiri kita tim inti full dari mahasiswa. Jadi kita SDM-nya dari mahasiswa dan yang terdiri dari 5 orang yang inti, ada CEO, CFO, CTO, desain grafis, gitu. Terus ada kontrak petani, terus ada ya bisa bilang gue ya itu. Untuk K-Partner sendiri dalam pemilihan bahan bakunya, apakah sudah ada supplier khusus yang sudah bermitra sama wilayah? Ya, seperti yang aku bilang tadi, kita ada 2 mitra petani kan. Jadi itu yang kita ya bisa dibilang kontrak juga ya, kayak kita memberikan harga mereka itu pasti gitu. Jadi setiap mereka panen itu kita beli 10 kilo. Jadi kita beli 10 kilo dengan harga per kilonya itu di atas harga pasar. Kalau misalnya harga pasar itu 8.000 rupiah kan, kita beli di 10.000 rupiah. Karena salah satu alasan kami membuat wilayah sendiri kan melimpahnya labu kuning di Kota Lamongan kan. Jadi melimpah, nanti kalau misalnya labu kuning dijual di pasaran itu dihargai dengan setelah itu dengan harga yang rendah, betul. Jadi itu susahnya petani banget guys. Jadi kalau misalnya mereka mau jual pas waktu panen raya itu mereka tuh nggak untung banget. Tapi kalau mereka nggak jual itu ya malah rugi gitu. Jadi kayak serba susah. Jadi kita pengen ambil apa ya jalan tengah di situ. Oke, kita kontrak dengan harga yang bisa di atas itu pula gitu. Tapi ya untuk saat ini memang fokus kita cuma ke 2 petani, nggak bisa ke yang banyak. Selanjutnya, biaya apa aja yang timbul dari usaha Wila ini, terutama yang banyak mengeluarkan biaya. Yang mengeluarkan banyak biaya itu mungkin di produksi ya. Karena kita kan produksi kan kayak selalu apa ya, nyetok bahan-bahan gitu ya mungkin ya. Jadi itu yang mungkin menghabiskan banyak biaya. Dan untuk selanjutnya itu mungkin iklan di sosial media. Sometimes kita kan beberapa kali ngiklan gitu kan. Itu mungkin bisa menghabiskan sekali iklan itu berapa ratus ribu kayak gitu. Yang paling banyak. Paling banyak tetap di produksi sih. Kita kan nyetok bahan-bahan yang emang fresh gitu kan. Menurut Kak Feby, itu seperti yang kita tahu bahwa pendapatan itu kan yang penting juga. Nah, itu kita ingin tahu sih dari mana aja aliran pendapatan yang bisa menghasilkan. Ya. Jadi overall kita dari pendapatan dan juga biasanya dari funding gitu. Biasanya dari funding pun kita alokasikan ke produksi juga, dan ada beberapa yang dikas gitu. Jadi funding kan biasanya kita ikut beberapa event kan. Nah di event itu nantinya kan pasti ada beberapa pendanaan, funding gitu. Nah itu masuk di yang tadi aku bilang produksi sama dikas. Itu untuk pendapatan. Terus iya, I think enough di funding sama di pendapatan emang cash flow gitu. Terima kasih atas waktunya dari Kak Feby juga. Maaf kalau kita ada salah kata. Dan mungkin dari teman-teman setelah melihat video ini mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi tentang pembangunan bisnis yang lebih berkembang lagi. Oke, sekian dari kami kelompok 10 pemodelan bisnis AB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.